Baik, sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk adik-adik yang luar biasa dari Swatma Bolo Seni Boyolali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di pagi hari yang sangat luar biasa ini bertemu dengan saya Kelas Saputra di TA TV dalam acara spesial talk show bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Ya. Tentunya kalau kita bicara tentang wisata, selalu teringat dengan kota Boyolali karena kita juga sekarang berada di Cepogo Cispak, salah satu destinasi wisata unggulan di kota Boyolali. Tentunya juga di hari ini kita talkshow-nya berbeda, kita kehadiran teman-teman yang sangat luar biasa. Akan kita cek ombak dulu, kita lihat semangatnya dulu. Yang pertama dari Mas dan juga Mbak Boyolali, bagaimana semangatnya? Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari teman-teman ekonomi kreatif Boyolali, mana semangatnya? Oke, selama 1 jam ke depan nanti kita akan berbicara, akan ngobrol santai tentang kota Boyolali, terutama tentang pariwisatanya. Kalau kita bicara Boyolali, itu berhubungan dengan Boyolali adalah surga yang berada di kaki Gunung Merapi. Bersama-sama nanti kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini di tempat yang spesial juga. Tentunya di hari ini teman-teman yang ada di rumah jangan beranjak dari tempat Anda, stay tune di TA TV karena ini adalah obrolan yang menarik terutama bagi teman-teman mungkin di luar daerah yang pengen datang ke Boyolali. Ini waktu yang tepat untuk menyaksikan acara spesial talk show bersama Disporapar Kabupaten Boyolali. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Boyolali. Boyolali terkenal dengan sebutan kota susu. Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang banyak sekali pariwisata yang ada di Kabupaten Boyolali. Yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam contohnya adalah saat ini kita berada di Kecamatan Selo. Selo adalah di antara Gunung Merapi dan Merbabu, di sela-sela. Oleh karena itu dikatakan sebagai Kecamatan Selo. Kemudian ada Waduk Kedung Ombo, ada Waduk Cengkrek yang sekarang terkenal viral di Waduk Cengkrek ketika kita melihat matahari terbenam. Yang kedua adalah wisata buatan, wisata edukasi religi Kolbu termasuk wisata buatan. Juga Kebun Raya Indrokilo yang ada di Mojosongo termasuk wisata buatan. Kemudian yang ketiga adalah wisata kuliner. Siapa yang tidak tahu dengan soto Boyolali? Soto Boyolali merupakan salah satu wisata kuliner di Kabupaten Boyolali. Kemudian ada iga, kemudian ada sambal tumpang, ada juga jadah Selo. Yang keempat adalah wisata budaya. Wisata budaya di Kabupaten Boyolali, di lereng Gunung Merapi Merbabu banyak sekali tari-tarian rakyat. Ada juga ritual-ritual yang ada hubungannya dengan rakyat budaya di rakyat tersebut. Contohnya adalah sedekah Gunung Merapi. Kemudian contoh yang lain adalah sebaran apem kukus keong mas dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang berdiri di Simpang PB 6 Selo yang merupakan simpang 5 yang terkenal di Kabupaten Boyolali. Ayo dolan Boyolali, Boyolali ngangeni, Boyolali selalu di hati, wonderful Indonesia. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Baik, kembali lagi di Special Talk Show bersama Dispora Par Kabupaten Boyolali. Terima kasih semangatnya teman-teman. Dan di pagi hari ini kita akan undang narasumber yang sangat luar biasa. Tamu spesial kita di hari ini. Yang pertama berikan sambutan yang luar biasa untuk Ibu Budi Prasetyaningsih, SPD MPD, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Semoga Ibu. Iya. Semoga Ibu katuran pinara. Jenjenje. Kemudian tamu yang kedua ataupun narasumber yang kedua untuk hadir bersama kita adalah Bapak Yos N. Nirson, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Boyolali. Monggo Bapak. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah General Manager Cepogo Cispak Boyolali. Kita sambut kehadirannya Bapak Edi Mokhtar SS. Monggo Pak Edi. Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa TA TV, tentunya di pagi hari ini kita sudah kehadiran 3 narasumber dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu Boyolali Surga di Kaki Merapi. Tapi sebelumnya kita akan menyapa satu persatu kehadiran narasumber kita kali ini. Ibu Budi, bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. J. Alhamdulillah di tempat pariwisata harus bahagia. Harus bahagia, harus smile terus ya Ibu ya. Oke. Karena emang Ibu Budi itu saya kenal sejak TK sampai SD itu ternyata saya ketemu di sini. Ini Ibu Budi, ini Pak Budi, ternyata saya ketemu ternyata Ibu Budi yang ini. Makanya biar tidak ini Ibu Budi, Bu Ning saja. Ibu Ning, Ibu Ning, betul, Ibu Ning. Sehat selalu, semangat selalu Ibu. Kemudian berikutnya ini saya manggilnya Pak Yos atau Pak Nirson atau? Biasanya teman-teman saya manggil Bang. Bang Yos. Oke Bang Yos. Mantan Gubernur Jakarta. Oh luar biasa ya. Kita masih satu letting berarti Pak ya nanti ya. Oke. Oke Bang Yos, bagaimana kabarnya Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat selalu, semangat selalu Bang Yos. Oke. Selanjutnya Bapak Edi Mokhtar. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah luar biasa pagi ini Pak. Luar biasa ya Pak ya. Hari ini kita kedatangan teman-teman Cepogo Cispak menjadi lebih bersemangat hari ini Pak. Ya. Oke, baik pemirsa TA TV, kita akan berbicara tentang tema kita. Tema kita itu santai, tapi juga ini tentunya sangat relevan dengan waktu sekarang ini tentang Boyolali Surga di Kaki Merapi. Kita yang pertama akan bersama Ibu Ning selaku Kepala Dispora Par Kabupaten Boyolali. Ini berbicara tentang Kabupaten Boyolali adalah tidak jauh dari pariwisata Bu kalau di sini Bu. Kemudian juga kita lihat Boyolali sekarang itu sedang cantik-cantiknya Bu. Seksi. Sedang seksi-seksinya gitu ya Bu ya. Oke. Kira-kira untuk strategi dari Dispora Par dalam memetakan pengembangan potensi wisata unggulan di Kabupaten Boyolali agar bisa bersaing dengan daerah lain di Jawa Tengah bahkan seluruh Indonesia itu seperti apa Bu untuk pemetaannya Bu? Iya, Monggo. siap. Saya matur tentang visi misi Pak Bupati dulu nggih. Jadi visi Pak Bupati itu terwujudnya perubahan Boyolali yang maju, nyaman dihuni, berdaya saing dan ramah investasi menuju Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Di pariwisata tentunya yang pertama adalah SDM, peningkatan SDM. Apapun bagusnya pariwisata, apapun komplitnya pariwisata tanpa peningkatan SDM percuma saja. Jadi artinya apa? Kita bisa peningkatan kapasitas, bisa menerapkan sabta pesona dengan baik dan lain sebagainya, tapi perlu kolaborasi. Jadi kolaborasi antara pemerintah, swasta, universitas, ya, bisnis, termasuk swasta tadi, kemudian juga media sosial. Termasuk hari ini kita kerjasama dengan TA TV. Jadi itu, kemudian infrastruktur tidak harus pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, bisa juga pemerintah desa itu memperbaiki infrastruktur yang ada di desa-desa wisatanya. Karena kan ada anggarannya juga, swasta juga bisa, contohnya Cispak ini juga bisa memperbaiki infrastruktur kerjasama dengan pemerintah desa dan lain sebagainya, CSR, ngaten nggih. Kemudian yang lain adalah fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di tempat-tempat wisata. Contohnya adalah tempat-tempat sampah, karena sampah itu sudah merupakan problema
internasional. Jadi, kalau kita pengen pariwisata berkelanjutan, kita harus memperhatikan hal tersebut. Keberlangsungan antara pemerintah dengan masyarakat harus mengikut sertakan masyarakat. Jadi tantangannya lumayan, tetapi kita siap untuk tetap semangat. Luar biasa mana nih semangatnya. Jadi kunci utamanya adalah kita bersinergi, berkolaborasi. Karena memang sekarang itu zamannya bukan zaman kompetisi tapi zaman kolaborasi ya Ibu ya. Oke, baik. Kalau tentang pemetaannya memang potensi wisata di Kabupaten Boyolali kita lihat di sini Ibu Ning ada di kekayaan alam di Gunung Merapi, Merbabu, kemudian banyak juga embung-embung yang luar biasa. Mungkin langkah konkret seperti apa ini? Jadi kalau di Merapi Merbabu itu memang unggulan kita di wisata alam Merapi Merbabu. Sebenarnya sekarang tidak Merapi Merbabu saja. Ada Waduk Cengklik yang sudah viral, kemudian ada Waduk Kedungombo, Waduk Mbadi dan lain sebagainya. Termasuk di lereng ini ya, lereng Gunung Merbabu. Yaitu tadi langkah-langkah kita untuk di tempat-tempat wisata tersebut adalah kita harus bersama-sama dengan masyarakat. Di rumah makan saja seandainya kita dilayani dengan tidak baik, itu artinya membawa dampak negatif juga kepada pariwisata di Kabupaten Boyolali. Judulnya tetap harus bareng-bareng. Istilahnya Deni Caknan sinarengan Ibu. Oh. Oke, bareng-bareng di sinarengan, betul ya? Oke, Bu Ning, ada lagi yang tambahkan mungkin? Sampun Oke, cekap. kita sekarang geser ke Bang Yos. Ini yang kita sama-sama dari Jakarta, Bang Yos ya. Oke, Bang Yos, hari ini juga hadir teman-teman dari Ekonomi Kreatif Boyolali. Mungkin kalau kita pengen lebih tahu sedikit tentang profil dari teman-teman Ekonomi Kreatif Boyolali itu seperti apa, kemudian perannya dalam mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif Boyolali juga seperti apa, monggo Bang Yos. Sebenarnya Komite Ekonomi Kreatif Boyolali ini kan baru saja berdiri gitu. Meskipun belum dikukuhkan, kita sudah mulai memetak teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif berbagai subsektor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif itu terdapat 17 subsektor. Kita mencoba data meskipun belum lengkap 17 ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah ada sekitar 300-an pelaku ekonomi kreatif yang ada di Boyolali. Nah, kemudian visi kita sebagai Komite Ekonomi Kreatif adalah mewujudkan Boyolali sebagai daerah kreatif yang memiliki daya saing inklusif dan berkelanjutan. Jadi saya rasa ini sangat mendukung dari program pemerintah, terutama di bidang pariwisata, karena pariwisata dengan ekonomi kreatif ini saling berkaitan ya, tidak bisa dipisahkan gitu loh. Mungkin sementara itu. Walaupun menterinya berbeda, Mas. Oh, menterinya berbeda iya, ya, kan Bu Menteri ya. Ekonomi Kreatif ada, Menteri Pariwisata. Pariwisata ada, tapi tetap berkolaborasi. Tetap kita harus berkolaborasi. Iya. Jadi di Disporapar itu ada 3 menteri. Oh, ada. Pemuda Olahraga, Pariwisata, Nggih. dan Ekonomi Kreatif. Tapi satu kepala dinas, itu saja yang paling penting ya Ibu ya. Oke, baik. Sekarang kita geser ke Bapak Edi Mohtar dari Jepogo Cispak. Ini luar biasa. Dulu waktu TK, SD, SMP sampai SMA ini belum ada yang namanya Jepogo Cispak ya. Saya di sini Pak. Kemudian sekarang jalan-jalan ke Jepogo sudah ada destinasi wisata yang sangat luar biasa, menjadi salah satu pusat keunggulan. Ada juga kita lihat di sini yang terpanjang se-Jawa itu Pak, Rainbow Slide namanya. Oke. Prosotan. Prosotan. Oh, prosotan ya Pak ya. Dari sini naik tembusnya Ponorogo atau gimana Pak? Ke Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Terpanjang ya Jawa ya Pak ya. Oke, bicara tentang Jepogo Cispak ini Pak Edi, kira-kira bisa diceritakan mungkin teman-teman biar lebih mengenal lagi, terutama yang di luar daerah. Karena TV kan TV digital juga bisa diakses oleh semuanya. Mungkin sedikit tentang profil dari Jepogo Cispak, monggo Pak Edi. Baik, terima kasih. Kalau Jepogo Cispak ini dibangun, sebenarnya tujuan untuk marketing adalah untuk memajukan perekonomian di daerah area Boyolali, terutama di Jepogo ya. Kita tahu arah dari kota Jepogo, Selo, belum ada tempat Selo, Bu, maaf. Selo itu batu. Selo, kota Jepogo, Selo. Itu belum ada satu tempat wisata yang menurut kami benar-benar bisa mengangkat perekonomian daerah. Makanya kita dari manajemen kami membuat Jepogo Cispak ini
dengan suatu konsep yang unik, Pak. Ya, jadi memang belum ada spot-spot foto yang mungkin yang bertemakan keju sebenarnya di sini. Kita pun juga sebenarnya ada paket edukasi juga, yang mana bisa berinteraksi langsung dengan hewan dan juga langsung terjun ke lapangan lah. Kita bisa memperasapi langsung dan sebagainya. Itu yang kita tawarkan kepada pengunjung atau pelanggan. Dan kita juga memiliki suatu view yang sangat luar biasa nih di Api 2 Gunung. Mungkin kalau dengan jelas cuacanya bisa melihat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi dengan jelas. Ini salah satu juga keindahan alam yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain seperti itu, Pak. Jadi ini salah satu daya tarik gitu ya Pak ya. Betul. Makanya karena basis cheese, saya lihat itu ibu-ibu yang foto di sini, anak-anak muda ketika foto selalu bilang cheese gitu ya Pak ya. Wah luar biasa, memang sudah sangat terkonsep sekali gitu ya. Dan terutama lagi ini untuk menambah PAD daerah Boyolali, Pak. Oh, Ibu Dan Ning. kemarin ketika tag appreciation itu memang teman-teman termasuk CISPA, kemudian hotel-hotel itu penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Boyolali. Artinya multi efek. Wow, untuk perekonomian Boyolali. Oke, jadi tentunya kehadiran dari Jepoko Cispak ini memang sangat membantu untuk mendongkrak daya wisata di Boyolali gitu ya Ibu Yoning ya. Siap, nggih. Oke, kita kembali ke Ibu Ning. Tentunya di Boyolali juga selain mungkin beberapa destinasi wisata unggulan yang ada di sini, ada program desa wisata. Iya, ya. ada. Mungkin seperti apa Bu? Mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal, terutama yang dikembangkan pada tahun 2025 dan juga di tahun 2026 ini Bu. Nggih. Jadi desa wisata di Kabupaten Boyolali itu jumlahnya ada 47. Memang belum semuanya desa wisata itu berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Ya, jadi di situ tugas kami dalam pendampingan desa wisata. Kami pada tahun 2025 kemarin, alhamdulillah desa Kebonan Kecamatan Karanggede itu 10 besar desa wisata. Kemudian baru saja kemarin beberapa saat yang lalu Kampus Kopi Banyuanyar 15 besar tingkat nasional brilian. Ya, terus mendapatkan CSR dari BRI kurang lebih 300 jutaan. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus kita dampingi terus. Bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya. Karena memang setiap desa wisata harus mempunyai perbedaan, kekhasan. Sehingga dia menjadi desa wisata yang kemudian dengan pendampingan kita ada peningkatan kapasitas, kita sering monitoring evaluasi, kemudian permasalahan apa, itu yang harus kita tingkatkan. Kadang-kadang kan ada desa wisata yang hanya diam saja. Nah, caranya bagaimana kita membuat adrenalin mereka itu menjadi umup melih, terpacu kembali. Jadi itu tantangan kita, tentunya kita harus bareng-bareng lagi dengan masyarakat untuk memajukan desa wisata. Dan tentunya desa wisata nanti perlu namanya orang-orang kreatif seperti Bang Yos. Nah, betul. Gitu. Jadi perlu ekonomi kreatif itu kan di situ memang diperlukan sekali orang-orang seperti Bang Yos yang nanti bisa berkontribusi di masing-masing desa wisata. Nah, kita lanjut ke Bang Yos ini berhubungan dengan masalah kreatif tadi, baik desa wisata maupun juga destinasi wisata. Kira-kira strategi apa ini yang sedang dijalankan nanti ke depan untuk teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif Boyolali, dan juga menurut Bang Yos kira-kira wisata Boyolali mana ini yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depannya ini, Bang Yos, monggo. Kalau untuk strategi tentu aja seperti yang disampaikan oleh Bu Ning tadi ya, kita harus mampu bekerja sama atau berkolaborasi ya dengan pemerintah, dengan pelaku wisata, dengan teman-teman ekonomi kreatif. Nah, nantinya produk-produk ataupun jasa yang ada di ekonomi kreatif ini bisa semakin maju gitu. Itu berarti memang perlu strategi. Kalau potensi wisata di Boyolali yang mungkin ke depan ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mana ini, atau semuanya atau gimana Bang Yos ini? Kalau menurut saya, kalau ikon Boyolali kan susu ya. Oke. Mungkin ini yang harus kita perlu branding lagi. Branding supaya wisatawan ini lebih tahu bahwa Boyolali ini adalah kota susu. Dan kemudian ketika wisatawan ke Boyolali, kalau tidak
salah Bu Ninga, akan dibikin sentra susu di Boyolali ya? Iya. Ya, program pemerintah. Ya, itu showroom, nanti ada produk-produk susu Boyolali. Nah, ini salah satu yang akan mendukung para wisatawan juga nanti. Ketika para wisatawan datang ke Boyolali, ada semacam experience, pengalaman gitu lah. Oke, jadi memang sekarang kalau wisatawan datang itu bukan hanya datang untuk liburan saja, tapi mencari experience, pengalaman yang berbeda di tempat yang lain gitu ya Bang Yos ya. Bang Yos tadi katakan bahwa satu hal yang harus difokus adalah nanti susu ya. Betul, saya juga di rumah, saya juga di Boyolali di Muso punya sapi tapi nggak seberapa, 2 atau 3. Kemudian saya bilang ke sapi saya, susumu adalah penopang hidupku. Karena hidup dari situ juga gitu. Baik, kita nanti akan kembali lagi, ngobrolan kita semakin seru, dan kita nanti juga mungkin ada sesi tanya jawab dengan teman-teman dari Mas Mbak Boyolali ataupun juga teman-teman dari Ekonomi Kreatif Boyolali. Jangan kemana-mana, tetap stasiun di TA TV di Talkshow bareng Dispora Par Kabupaten Boyolali. Boyolali. Boyolali terkenal dengan sebutan kota susu. Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang banyak sekali pariwisata yang ada di Kabupaten Boyolali. Yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam contohnya adalah saat ini kita berada di Kecamatan Selo. Selo adalah di antara Gunung Merapi dan Merbabu, di sela-sela. Oleh karena itu dikatakan sebagai Kecamatan Selo. Kemudian ada Waduk Kedung Ombo, ada Waduk Cengklek yang sekarang terkenal viral di Waduk Cengklek ketika kita melihat matahari terbenam. Yang kedua adalah wisata buatan, wisata edukasi religi Kolbu termasuk wisata buatan. Juga Kebun Raya Indrokilo yang ada di Mojosongo termasuk wisata buatan. Kemudian yang ketiga adalah wisata kuliner. Siapa yang tidak tahu dengan soto Boyolali? Soto Boyolali merupakan salah satu wisata kuliner di Kabupaten Boyolali. Kemudian ada iga, kemudian ada sambal tumpang, ada juga jadah selo. Yang keempat adalah wisata budaya. Wisata budaya di Kabupaten Boyolali, di lereng Gunung Merapi Merbabu banyak sekali tari-tarian rakyat. Ada juga ritual-ritual yang ada hubungannya dengan rakyat, budaya di rakyat tersebut. Contohnya adalah sedekah Gunung Merapi. Kemudian contoh yang lain adalah sebaran apem kukus keong mas dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang berdiri di Simpang PB 6 Selo yang merupakan simpang 5 yang terkenal di Kabupaten Boyolali. Ayo dolan Boyolali, Boyolali ngangeni, Boyolali selalu di hati, wonderful Indonesia. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Spesial Talkshow bersama Dispora Par Kabupaten Boyolali. Oke.
Masih semangat ini teman-teman dari Ekonomi Kreatif dan juga Mas Mbak Boyolali. Tentunya di hari ini kita di tempat yang sangat luar biasa. Kalau tadi kita sampai di Bang Yos, kita akan bergeser ke Pak Edi Mohtar selaku General Manager dari Jepoko Cispak. Ini kira-kira kalau kita lihat memang perkembangan pariwisata di Boyolali sangat luar biasa ini Pak Edi, termasuk juga kehadiran dari Jepoko Cispak. Mungkin sejauh mana ini kerjasama yang terjalin dari Jepoko Cispak dan juga pemerintah daerah, kemudian dari Komite Ekonomi Kreatif Boyolali dalam memajukan pariwisata di Boyolali ini Pak? Monggo. Baik, terima kasih. Kebetulan Jepoko Cispak ini adalah kita kerjasama dengan Pemkab Boyolali Pak ya, bersama dengan Perusda yang ada di Kabupaten Boyolali, PT AKB Pak. Kita melakukan kerjasama untuk mengolah tempat ini menjadi tempat suatu wisata yang mungkin unik dan beda dengan tempat yang lain. Kenapa unik? Karena memang hashtag kami itu sebenarnya adalah joyful place for everyone Pak. Menawi dipun jawaaken napa Pak Gambil Joy Blissful ini kan napa Pak? Jadi tempat yang menyenangkan untuk semua orang, kalangan, baik panggenan muda-mudi ingkang- maupun lansia seperti itu. Panggilan ingkang kremenaken kagem sedaya warga. Laras. Oke. Jadi begitu Pak, kita berusaha untuk tagline kami atau hashtag kami itu kita sebagai konsep untuk membuat tempat wisata di area sini Pak. Gitu. Berarti memang untuk semua baik dari orang tua apalagi anak kecil kayak gitu ya. Tadi saya lihat ketika datang itu ada rombongan dari TK dan juga TK, PAUD ya Pak betul. ya. Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan ke Ibu Ning kembali sebelum nanti kita menuju ke sesi tanya jawab. Nanti akan ada 2 penanya jawab. Ya, silahkan nanti bisa bertanya kepada Ibu Ning boleh, kepada Bang Yos boleh, kepada Pak Edi boleh, tapi jangan kepada saya karena saya nggak bisa jawab, nanti beliau yang bertiga yang menjawab. Oke, Ibu Ning, kita sekarang berkaitan dengan pariwisata di Boyolali. Kita lihat kira-kira untuk perkembangan ke depan di era digital maupun juga di media sosial, bagaimana kira-kira Disporapar ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan wisata Boyolali nasional maupun juga internasional, Bu? Monggo. Yang pertama kita mempunyai media sosial, otomatis Disporapar ada, kemudian kita kerjasama dengan OPD yang lain. Di Boyolali setiap OPD, setiap ada event, itu pasti kita kerjasama dengan wartawan, kerjasama dengan wartawan TV maupun wartawan cetak. Kemudian Diskominfo kita kerjasama. Dan kita punya Mas Mbak, di mana Mas Mbak itu juga corong-corong kita untuk meng-up atau mempromosikan lewat media sosial. Kemudian setiap wisatawan yang hadir di tempat wisata Boyolali adalah promotor-promotor yang mempromosikan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Kemudian selain itu kita memang ada peningkatan kapasitas anak-anak. Kita mengundang beberapa tenaga ahli untuk memberikan sebagai narasumber untuk membuat konten dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi konten itu harus yang benar. Karena kalau kita pengen viral kan kita harus yang benar. Bukan viral yang tidak benar. Itulah makanya narasumber-narasumber atau peningkatan kapasitas itu penting. Oke, jadi memang untuk media sosial dan juga teknologi informasi itu membantu untuk bisa mengenalkan pariwisata di Boyolali. Tapi ada satu teknik marketing yang diwariskan sejak leluhur kita dulu, yaitu namanya adalah gethok tular. Itu yang paling penting ya Bu ya. Mulut ke mulut. Mulut ke mulut itu yang paling penting positif. Apalagi ibu-ibunya. Wah, ibu-ibu itu Bu sudah rasa-rasa. Mak-mak itu pokoknya the Oke. power of mak-mak. The power of mama. Kita akan ke penanya. Kita akan penanya, ada 2 orang penanya. Nanti silahkan yang mau bertanya mungkin dari Gensi ataupun juga dari Mas Mbak Boyolali dan nanti dari teman-teman UMKM. Monggo yang pertama. Oh, dari depan dulu. Monggo di depan ini sudah dari depan, mungkin dari teman-teman ekonomi kreatif. Karena yang depan ini datangnya lebih awal, sebelum Cispak buka beliau udah datang jam 5 pagi. Harus kita kasih kesempatan. Perkenalkan diri dari mana kemudian bertanya kepada siapa, monggo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Yuni dari Yuni Snack Boyolali yang kami usaha kuliner juga, termasuk oleh-oleh khas Boyolali dan spesial olahan pepaya beraneka macam, ada 10 olahan pepaya. Izin bertanya kepada Bapak Manajer di Cispak. Kami di sini perwakilan dari Ekonomi Kreatif Boyolali
harapan kami di sini salah satunya untuk mengikuti interaksi di sini. Alhamdulillah kita udah diundang di sini mengikuti acara yang spesial ini. Saya izin untuk bertanya ataupun gimana ya, mengusulkan untuk bisa berkolaborasi. Jadi kami dari Komite Ekonomi Kreatif Boyolali, kita terdiri dari berbagai macam produk yang ada di Kabupaten Boyolali dan sudah masuk dalam subsektor yang ada di Komite Ekonomi Boyolali. Kita mempunyai produk bermacam-macam, bagaimana kalau ini dari tim Komite Ekonomi Kreatif bisa bekerja sama dengan Bapak khususnya, produk kita bisa diizinkan masuk untuk bisa display di galeri yang ada di Cispak Cepogo Boyolali ini. Mungkin itu yang kami harapkan agar supaya produk teman-teman kita semua bisa juga tampil di sini, yang mana di sini adalah tempat wisata yang sudah keren banget ya, ada di Boyolali, ada Cispak hadir di sini. Terutama nanti juga para tamu yang ada di sini pastikan ada dari luar Boyolali. Mudah-mudahan nanti kalau bisa kita bergabung dan berkolaborasi untuk produk kita masuk, bisa juga nanti adalah salah satu iklan kita di sini biar makin dikenal produk-produk teman-teman ekonomi kreatif Boyolali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Edi. Ini Baik, dengan terima Ibu kasih. siapa? Mungkin Maaf lebih dari jelas. Ibu Yuni ya, Inji. UMKM lokal ya. Baik, Ekonomi kreatif, Bapak. ekonomi kreatif. Oh baik Bu, maaf. Baik, terima kasih. Ya kami dengan senang hati mungkin nanti bisa berkolaborasi Bu ya. Cuman kami kalau menyeleksi produk, kita ada seleksi yang cukup ketat Bu. Ya mungkin salah satunya yang mungkin harus BSSNI, terus sertifikat halal. Terus kita juga adakan tes kepada kantor pusat. Ada tes untuk produknya seperti apa, dari kemasan, isi dan kualitasnya seperti apa. Boleh nanti dicoba diberikan penawaran dulu ke kami. Biasanya kalau ada ini penawaran plus produknya Bu, nanti kita kirim ke kantor pusat kami di Jakarta. Nanti tim dari Jakarta yang akan mungkin menentukan apakah bisa atau tidak. Belum kami juga beberapa barang juga dari UMKM tapi di beberapa kota yang lain. Dari Semarang, dari Puncak, Bogor, Bandung, Bu, bahkan ada beberapa UMKM. Ini kebetulan juga kami sudah mulai mau kerjasama dengan UMKM yang memproduksi keju. Sudah kami mau pergunakan karena kita akan membuat menu yang spesial dari bahan keju. Seperti itu Bu. Boleh nanti bisa kontak ke kami. Ya tadi mungkin kasih penawaran dengan produknya. Kita bisa berikan nanti kirim ke Jakarta dulu Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Iya, itu nggih Bu Yuni nggih. Jadi ekonomi kreatif itu bisa UMKM, tapi UMKM belum tentu ekonomi kreatif kan seperti itu. Terus nanti bisa, tetapi juga harus legowo kalau misalnya kurang apa biar belajar sama Pak Edi, biar kita bisa menjadi semakin meningkat gitu. Harus tangguh, ngaten nggih, matur suwun. Oke, istilahnya nanti Mbak Yuni untuk ekonomi kreatifnya itu scale up ataupun naik level, harus seperti itu. Tapi luar biasa, satu hal positif yang saya garis bawahi dan Mbak Yuni itu public speakingnya bagus. Wah, ngomongnya udah tertata. Berarti saingan, Mas. Saingan Bu, saya Iya. emang deg-degan ini Bu. Oke, karena ini Pak Edi, pepaya itu juga salah satu komoditas lokal ya di sini yang juga sangat banyak di sini, terutama di daerah saya Pak. Saya ini juga nitip ya Pak ya nanti ya. Boleh. Kita susu. Nanti testernya spesial ya. Oke gitu Pak, Iya. siap. JJ. Penanya kedua, mungkin dari teman-teman dari Mas Mbak Boyolali, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri Pak. Saya Muhammad Rifai dari perwakilan Mas Mbak Duta Wisata Boyolali tahun 2025. Izin bertanya, yang pertama mungkin ke Buning. Pertama saya mengapresiasi Bu terkait kemarin, bahwasanya kemarin souvenir dari forum pertemuan itu adalah salah satu komoditas lokal dan potensi lokal yang ada di Kecamatan Selo. Ini sangat luar biasa sekali dan mungkin adalah langkah konkret untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi lokal yang ada. Nah pertanyaannya untuk Buning, untuk kegiatan-kegiatan ke depan nantinya, apakah setiap pertemuan atau forum-forum dari Disporapar atau dinas akan menggunakan software yang sama,
atau hanya yang memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada. Kedua, pertanyaannya mungkin ke Bang Yos. Mohon izin Bang terkait pendampingan atau kolaborasi yang mungkin bisa ditawarkan oleh Komite Ekonomi Kreatif di Boyolali. Itu apakah bisa menggandeng dari teman-teman kaum Gen Z ini dan mungkin dari teman-teman duta wisata yang akan datang. Mungkin nantinya apakah ada kolaborasi yang akan dimunculkan dengan kami ataupun dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Nggih, terima kasih. Yang pertama, kami berusaha, contoh aja dulu ya. Hari ini ada tari. Kami berusaha untuk tari itu termasuk ekonomi kreatif juga nggih. Untuk menguri-uri dan mengurep-urep budaya. Kalau hanya diuri-uri, ora ditanggap, ora urep. Paham ye? Seniman itu butuh hidup, hidup itu butuh ditanggap. Itu satu. Jadi setiap acara meskipun dengan anggaran yang sedikit kita sesuaikan. Itu. Yang pertama itu, yang kedua jelas kita selamanya akan menggunakan produk-produk Kabupaten Boyolali sesuai dengan budgetnya, pasti ada, pasti bisa. Ketika di Selo kita sayur, kemudian keripik-keripik yang diproduk di Selo. Ketika kita di Kedungombo ada keripik-keripik ikan dan lain sebagainya. Itu akan kita munculkan terus. Jadi bukan berarti kalau nggak ada uangnya kita nggak akan, karena kolaborasi penting. Jadi kolaborasi dengan teman-teman yang di ekonomi kreatif, kadang-kadang kita dapat gratisan. Oh ngaten itu. Iya. Teman-teman itu kadang-kadang bawa oleh-oleh sambal ke saya. Iki opo mbak? Sambal bu, dipun icipi lah. Contoh itu kan akhirnya kita bisa membawa dampak. Mesti tak posting mas. Oh ngaten. Saya itu setiap ada oleh-oleh, bukan apa? Gratifikasi ya, oleh-oleh paling sambel sedikit gitu, itu pasti saya posting. Saya di sini sudah saya posting Pak kopinya gitu. Bukan kita pamer, tapi memang pariwisata harus pamer. Betul. Nggih, bukan flexing, tapi pariwisata harus pamer. Nggih. Harus ditunjukkan. Ya, harus ditunjukkan bahwa Boyolali luar biasa. Mari bareng. Oke, seperti itu mungkin. Tadi satu yang perlu saya highlight untuk Buning, panjenengan kalimat pertama bahwa seniman itu termasuk ekonomi kreatif, seniman ini butuh urip dan uripe karena ditanggap. Itu saya agak tenang Bu dengan seperti itu. Karena saya mato MC, saya juga mungkin di Boyolali jarang ditanggap, nanti mungkin Bu. Saya sudah punya. Nanti minta nomornya. Oh siap Bu, oke. Silahkan mungkin Bang Yos untuk pertanyaan kedua, ini sangat menarik tentang pendampingan dan juga kolaborasi dengan Gen Z. Monggo. Ini, kita kan punya beberapa subsektor ya, ada 17 subsektor. Saya pikir teman-teman dari Duta Wisata ini bisa masuk ke subsektor, terutama di subsektor periklanan. Subsektor periklanan itu nanti termasuk konten kreator yang tugasnya endorse ya nantinya. Atau teman-teman juga bisa masuk ke subsektor yang berbeda. Misalnya kita punya musik, kita punya seni pertunjukan nantinya. Nah, dalam hal produk-produk teman ekonomi kreatifnya, teman-teman ekonomi kreatif, kedepannya kan kami pengen promosi gitu loh. Pengen istilahnya pengen promosi di media sosial. Tentu nantinya teman-teman dari Duta Wisata ini bisa membantu mengendorse-nya atau menjadi bintang iklannya lah gitu. Oke, itu ya Bang Yusri, teman-teman Mas Mbak Boyolali. Jangan khawatir karena memang teman-teman Mas Mbak Boyolali itu followernya itu di atas 20K semua ini Pak. Jadi kalau masalah endorsement, masalah yang lain udah nanti sekali posting itu nanti langsung followernya akan banyak, yang komen juga banyak seperti itu. Jadi teman-teman Mas Mbak Boyolali nanti ditunggu untuk kolaborasinya. Oke, kita nanti akan kembali lagi karena obrolan kita di hari ini semakin menarik. Kita nanti akan kembali lagi dalam acara spesial talk show bersama Dispora Par Kabupaten Boyolali.
Boyolali. Boyolali terkenal dengan sebutan kota susu. Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang banyak sekali pariwisata yang ada di Kabupaten Boyolali. Yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam contohnya adalah saat ini kita berada di Kecamatan Selo. Selo adalah di antara Gunung Merapi dan Merbabu, di sela-sela. Oleh karena itu dikatakan sebagai Kecamatan Selo. Kemudian ada Waduk Kedung Ombo, ada Waduk Cengklek yang sekarang terkenal viral di Waduk Cengklek ketika kita melihat matahari terbenam. Yang kedua adalah wisata buatan, wisata edukasi religi Kolbu termasuk wisata buatan. Juga Kebun Raya Indrokilo yang ada di Mojosongo termasuk wisata buatan. Kemudian yang ketiga adalah wisata kuliner. Siapa yang tidak tahu dengan soto Boyolali? Soto Boyolali merupakan salah satu wisata kuliner di Kabupaten Boyolali. Kemudian ada iga, kemudian ada sambal tumpang, ada juga jadah Selo. Yang keempat adalah wisata budaya. Wisata budaya di Kabupaten Boyolali, di lereng Gunung Merapi Merbabu banyak sekali tari-tarian rakyat. Ada juga ritual-ritual yang ada hubungannya dengan rakyat, budaya di rakyat tersebut. Contohnya adalah sedekah Gunung Merapi. Kemudian contoh yang lain adalah sebaran apem kukus keong mas dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang berdiri di Simpang PB 6 Selo yang merupakan simpang 5 yang terkenal di Kabupaten Boyolali. Ayo dolan Boyolali, Boyolali ngangeni, Boyolali selalu di hati, wonderful Indonesia. Kembali lagi di spesial talkshow bersama Dispora Park Kabupaten Boyolali. Terima kasih semangatnya. Tak terasa Bu, ternyata kita sudah 5 atau segmen yang terakhir nih Bu. Kita nggak serasa kalau ngobrolnya enak kayak gitu ya Bu ya. Karena memang begini Bu, kalau kita itu ngobrol santai kayak gini, biasanya kita dapat sesuatu yang serius. Tapi kita kalau ngobrol serius, biasanya dapat sesuatu yang santai, malah mumet kayak gitu. Baik, dan tentunya kita berharap juga bahwa acara ini bisa membawa impact positif terhadap kemajuan pariwisata di Boyolali. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita Ibu. Kira-kira di Boyolali juga kita lihat bahwa nanti akan muncul beberapa wisata tematik ataupun juga sudah ada ya Ibu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan, di-spill sedikit tentang wisata kuliner, edukatif dan juga spot tourism yang ada di Perintah Boyolali. Kemudian bagaimana support nih mungkin dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kira-kira seperti apa? Monggo. Siap. Terus di Boyolali ada wisata tematik, wisata edukasi religi, Kolbu yang merupakan buatan dari Pemda ya. Lah itu tematik. Dan kunjungannya banyak. Pada tahun 2024 kita itu kunjungan di Kabupaten Boyolali menurut BPS 4.900.000 wisatawan menurut BPS. Kita termasuk 10 besar lah di Jawa Tengah. Berarti kan lumayan seksi juga di Boyolali. Kemudian ada Kebun Raya Indrokilo. Itu beberapa tahun yang lalu termasuk kebun raya yang juara 1 manajemen se-Indonesia, tentunya setingkat, jangan disamakan dengan Kebun Raya Bogor, kan tidak setara. Dan itu cukup bagus, cukup mengedukasi. Selain itu sport tourism, di Kabupaten Boyolali kita punya beberapa lapangan sepak bola. Bapak Ibu saged melihat ketika, ini kan kebetulan Simpang 5 baru di, Simpang Siaga baru di renovasi nggih. Lah di sini sebelumnya itu setiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin generasi-generasi milenial dan Z itu sepak bola
di Boyolali. Setelah itu minum susu atau kongko-kongko di sana. Dari mana saja? Dari Semarang, Kendal, Tegal, Pekalongan. Dari Surabaya pun ada karena kita mempunyai 4 exit tol. Surabaya Boyolali itu cuma 2,5 jam. Nggih. Jadi itu. Nah, itu spot tourism kita banyak, termasuk Stadion Kebogiru. Nggih. Kemudian sirkuit itu hampir sebulan sekali, sebulan 2 kali digunakan oleh pengguna ya, yang menggunakannya untuk event-event nasional. Sebentar lagi, ini bulan apa? November ya Mas? Rodok lali gitu, tanggal 6 tapi rodok lali Mas. Jadi ya, itu nanti akan digunakan untuk event nasional. Malam hari. Kemudian tanggal 9 ini nanti akan ada susuran. Kemarin ada yang tanya, Bu kok susuran apa susur? Enggak. Boyolali itu cilek kotane, gede susune. Loh, jangan berkonotasi negatif karena kita kota susu. Jadi kenapa dikatakan susuran? Itu adalah run race di kota susu yang pertama. Kita biasanya fun race, fun run ya. Tapi ini run race. Jadi benar-benar lari yang benar-benar lari untuk atlet-atlet. Atletnya kurang lebih jumlahnya 1.650 untuk atletnya. Besok yang akan ada di situ yang ikut adalah Bapak Wali Kota Solo, kemudian Forkompinda Boyolali, dan Bapak Sekda Provinsi ikut berlari di susuran. Wih, luar biasa. Ini teman-teman jangan lupa untuk segera ikut ya, daftar gitu ya Ibu ya. Sudah ditutup. Udah ditutup Bu? Sudah. Loh, saya belum daftar itu Bu. Jenengan mengko ra iso mlayu. Iya, saya nanti nggak susuran tapi kelaran aja berarti nanti. Saya Oke. juga ikut Bu, nanti susuran. Ikut juga Pak? Sudah daftar saya. Udah daftar Beliau Pak? mensupport juga Wes. susunya ya Pak. Susu mensupport. Kami support juga untuk produk, Iya. untuk di respect-nya Ya. kemarin. Ya, Setiap ada acara beliau mensupport. Oke, kan namanya juga sangat catchy banget ya susuran. Ini nanti akan banyak penggemarnya tentunya. Oke, baik Bu Ning, kita lanjutkan kembali mungkin satu. Kalau kita lihat di sosial media juga yang lain, kalau ada event UMKM atau ekonomi kreatif, ini Pak Bupati dan juga Ibu Wabub kan sering juga Nggih. hadir seperti itu. Iya. Seperti apa Bu? Jadi itu merupakan suatu bentuk kepedulian beliau kepada panjenengan semuanya, ekonomi kreatif. Beliau pasti setiap ada pameran dan lain sebagainya beliau hadir. Kemudian beliau juga kebut-but panjenengan semuanya, mesti do nyuwun foto, nggih mboten? Lah fotone itu diposting di media sosial beliau. Di Instagram, kemudian di TikTok dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu promosi yang gratis. Jadi luar biasa. Panjenengan bisa persani nanti di TikTok beliau, Instagram beliau, pasti ada. Mesti setiap saat rebutan Mas, kalau foto itu rebutan. Nek aku ora digagas ki. Enggak, ini hanya gocek ya. Jadi rebutan itu adalah endorse yang gratis dan luar biasa dari beliau, luar biasa beliau. Matur nuwun. Kita sekarang ke Bang Yos. Tantangan terbesar tentang pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Boyolali seperti apa, kemudian rencananya seperti apa ini Bang Yos ke depan? Kalau untuk tantangan menurut saya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah masalah koordinasi. Jadi masih banyak teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini yang masih pengennya jalan sendiri gitu. Pengennya jalan sendiri, dia tidak peduli bahwa kita punya ekosistem, kita punya komunitas gitu. Ya, yang kedua masalah mindset Mas. Di mindsetnya ini sebenarnya begini, sebagian besar teman-teman ekonomi kreatif kan UMKM. Ya. Jadi pertama mereka berpikir bahwa UMKM itu, kesalahan terbesar UMKM itu adalah berpikir bahwa dia adalah UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah maju atau omsetnya sudah besar, mereka tidak mau menerima pendapat dari orang lain gitu loh. Tidak mau menerima masukan gitu. Misalnya ketika diberi masukan, ini kemasannya harus diubah karena merasa ini usaha saya ini sudah 20 tahun berjalan, sudah turun menurun, ini tidak perlu lagi hal yang kayak gitu loh. Nah, itu merupakan tantangan kita. Mungkin ini bisa kita beri semacam pendampingan, kemudian pelatihan. Selama ini
dari Disporapar kan juga ada pelatihan yang khusus untuk ekonomi kreatif. Insya Allah nanti tanggal 10 ya, 10, 11, 12 ada pelatihan khusus untuk ekonomi kreatif dari Disporapar. Alhamdulillah ya, Disporapar Boyolali sangat membantu kami selaku ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Bang Yos. Jadi perlu adanya image yang mungkin dirubah dari masyarakat, dari teman-teman, mindsetnya ya, mindsetnya yang dirubah. Kalau dulu UMKM harus sekarang menjadi pengusaha seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian Bapak Edi Mukhtar, mungkin ada mungkin ke depan inovasi tentang fasilitas baru di Cipoko Cispak dan juga tentunya bagaimana tantangan ke depan dan mengelola destinasi wisata yang sangat luar biasa ini Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Baik. Sebagai tempat wisata pasti kita memikirkan untuk kedepannya ya. Kita rencana roadmap kita setahun sekali pasti harus ada satu wahana baru atau spot baru yang mungkin belum ada sebelumnya. Jadi setahun sekali kita lakukan seperti itu pasti continuous. Terus tantangan kami saat ini mungkin bagaimana cara kita mempromosikan tempat kami nih. Karena dari survei yang kami lakukan kemarin itu hampir ya nggak sampai 50% sih. Masih ada kata-kata belum pernah dan belum tahu. Itu yang sangat penting. Makanya ya promosi baik online ataupun offline yang sekarang kita galakkan ini kita gencar-gencarkan saat ini. Terutama untuk tahun depan ya mungkin kompetisi sudah semakin ketat. Ya kita setelah promosi harus kita juga gencar-gencarkan semakin gencar lagi. Seperti itu. Oke, jadi tetap selalu berinovasi. Berikutnya terakhir mungkin saran dan juga pesan untuk pemirsa hati-hati yang ada di rumah dan juga masyarakat wilayah dan sekitarnya. Monggo Ibu. Nggih, pesan dan kesan kami untuk pemirsa, Bapak Ibu, ponakan, adik, anak, cucu nggih. Monggo kami tunggu di Boyolali. Ayo dolan Boyolali, Boyolali ngangeni, Boyolali selalu di hati. Wonderful Indonesia. Kami siap melayani panjenengan semuanya. Oke. Dari Bang Yos menyambung mungkin pesan-pesannya. Pesan-pesannya monggo. Ada harapan. Kalau untuk pesan-pesannya, pertama saya pengen menyampaikan bahwa di Boyolali ini sudah ada komite ekonomi kreatif yang siap menampung ide-ide teman-teman. Jadi teman-teman ekonomi kreatif yang ada di Boyolali silakan bergabung ke komunitas kita. Nanti di sana akan ada pendampingan, pelatihan, kita bisa bertukar pikiran atau bertukar ide. Mungkin cuma itu Mas. Oke, Bapak Edi Mukhtar, harapan dan juga pesannya monggo. Baik, terima kasih. Kalau saya penting adalah kolaborasi tadi Pak, ya, saya tangkap ya. Baik pelaku wisata dari pemerintah, dinas, ataupun dari semua yang terkait dengan usaha wisata. Kalau kita ada berkolaborasi dengan tepat dan sasarannya yang mengena, insya Allah mungkin pasti akan majulah pariwisata di tempat kami, terutama di Kota Boyolali. Itu. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk acara kita di pagi hari ini. Kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih untuk kehadirannya yang terhormat Ibu Budi Pastianing CSPD MPD, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Bapak Yos Enirson, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Boyolali, matur nuwun, Bapak Edi Mukhtar SS, General Manager Cipoko Cispak Boyolali, dan seluruh peserta dan juga pemirsa TATV yang menyaksikan acara kita dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Ekonomi Kreatif Boyolali, matur nuwun, dan juga Mas Mbak Boyolali. Akhirnya saya Kelas Saputra mundur diri. Terima kasih. Kita nanti akan jumpa lagi di lain kesempatan di Spesial Talk Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boyolali. Boyolali terkenal dengan sebutan kota susu. Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang banyak sekali pariwisata yang ada di Kabupaten Boyolali. Yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam contohnya adalah saat ini kita berada di Kecamatan Selo. Selo adalah di antara Gunung Merapi dan Merbabu, di sela-sela. Oleh karena itu dikatakan sebagai Kecamatan Selo.
Kemudian ada Waduk Kedung Ombo, ada Waduk Cengklek yang sekarang terkenal viral di Waduk Cengklek ketika kita melihat matahari terbenam. Yang kedua adalah wisata buatan, wisata edukasi religi Kolbu termasuk wisata buatan. Juga Kebun Raya Indrokilo yang ada di Mojosongo termasuk wisata buatan. Kemudian yang ketiga adalah wisata kuliner. Siapa yang tidak tahu dengan soto Boyolali? Soto Boyolali merupakan salah satu wisata kuliner di Kabupaten Boyolali. Kemudian ada iga, kemudian ada sambal tumpang, ada juga jadah selo. Yang keempat adalah wisata budaya. Wisata budaya di Kabupaten Boyolali, di lereng Gunung Merapi Merbabu banyak sekali tari-tarian rakyat. Ada juga ritual-ritual yang ada hubungannya dengan rakyat budaya di rakyat tersebut. Contohnya adalah sedekah Gunung Merapi. Kemudian contoh yang lain adalah sebaran apem kukus keong mas dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang berdiri di Simpang PB 6 Selo yang merupakan simpang 5 yang terkenal di Kabupaten Boyolali. Ayo dolan Boyolali, Boyolali ngangeni, Boyolali selalu di hati, wonderful Indonesia. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan